Halo sahabat Alkitab, kembali lagi pada segmen Mengulik Alkitab. Pada segmen kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sering kita cukup dengar dan cukup renungkan, yaitu mengenai kasih dan kerendahan hati. Dan pada kesempatan ini juga tema tersebut akan dibawakan oleh Ibu Marcelina, salah satu peserta kursus Lembaga Alkitab Indonesia dengan nilai terbaik. Dan mari kita temui Ibu Marcelina sekarang. Ini nama anak saya nih. Oh, Jadi ada nama anaknya dia, dua sudah, istrinya sudah. Satu lagi nama anaknya. Nama anaknya. Itu bukan ya maksudnya KT yang biasa. Calon mertua sama mami saya. Oma. Halo Bu Marcelina. Baik, terima kasih Pak Juan. Sudah siap membawakan materi berikutnya? Oh ya harus siap. Oke, kalau Nomor gitu satu ini. sahabat Alkitab, untuk berikutnya akan dibawakan oleh Ibu Marcelina. Silakan Ibu. Oh ya. Ya, kasih. Terus ini sini. Iya. Coba itu arah. Mari Bu Nela ya. Iya, silakan. Kasih. Ya, kasih. Baik, kalau sudah kasih tahu saya. Sip. Dari tentang kerendahan hati. Kamera rolling, sound oke, action. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Perkenalkan saya, Marcelina Hartono, peserta kursus Hermeneutika Kitab Suci yang diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya warga dari Gereja Katolik, Paroki Santo Fransiskus Assisi Bogor. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim pengajaran LAI dan Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga, pengajar materi menafsir dan menyampaikan renungan, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan atas perikop Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Perikop ini mengangkat kisah seorang perempuan berdosa yang dipuji oleh Yesus karena iman dan kasihnya. Ia menjadi pusat perhatian dalam suatu perjamuan makan di rumah seorang Farisi yang bernama Simon. Yesus seringkali mengajak para murid dan pendengarnya untuk memberikan perhatian kepada tokoh dalam kisah perumpamaan yang disampaikannya. Kali ini, Yesus mengungkapkan kontras sikap dua orang tokoh terhadap dirinya. Kemudian Yesus menegaskan sikap apa yang dibutuhkan untuk menghantarkan seseorang kepada keselamatan. Kisah ini ditempatkan pada setting waktu di mana Yesus telah dikenal sebagai tokoh istimewa, seorang penyembuh, pengajar yang berkarisma, bahkan seorang nabi besar. Namun, dinilai kontroversial oleh mayoritas orang Yahudi, terutama karena kebiasaan Yesus bergaul dan bersahabat dengan orang-orang berdosa. Padahal tradisi Yahudi saat itu, orang-orang berdosa dianggap najis, sehingga dianggap perlu untuk dijauhi. Orang Farisi merupakan kelompok Yahudi yang berusaha menerapkan Taurat dengan ketat. Namun tindakan mereka sering dikritik oleh Yesus. Dalam perikop sebelumnya, yaitu di Lukas bab 7 ayat 30, diungkap bahwa orang Farisi itu menolak penawaran Yohanes Pembaptis karena telah menolak untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Dalam perikop ini, Simon ternyata seorang tokoh kontroversial juga. Ia seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk datang ke perjamuan makan di rumahnya. Simon menghargai Yesus sebagai guru, bahkan nabi, meski sempat juga terbesit keraguan dalam dirinya. Yaitu ketika seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa datang juga ke perjamuan itu. Sambil menangis, ia berjalan memasuki ruang perjamuan itu. Ia menghampiri Yesus, lalu berdiri di belakangnya. Ia terus menangis hingga kaki Yesus basah oleh air matanya. Kemudian ia menyeka kaki Yesus yang basah itu dengan rambutnya, lalu diminyakinya dengan minyak wangi dari buli-buli pualam yang dibawanya. Semua mata tertuju padanya. Kejadian itu mengusik Simon. Ia berpikir dalam hatinya, jika Yesus seorang nabi, tentu ia tahu siapa dan orang seperti apa perempuan yang menjamahnya. Mungkin Simon berharap Yesus menolak perempuan itu, tapi ternyata
Yesus membiarkannya. Simon juga mengambil sikap untuk membiarkannya. Mungkin dia menunggu sambil mengamati apa tindakan Yesus selanjutnya. Pada zaman itu ada kebiasaan bahwa jika orang tidak sanggup bayar hutang, maka ia akan menghadapi resiko untuk dijadikan budak sebagai ganti pembayaran hutangnya. Yesus memberi satu perumpamaan kepada Simon. Ada dua orang yang dihapus hutangnya. Yang satu lebih besar daripada yang lain. Saya kira Bapak Ibu tentu setuju bahwa orang yang hutangnya lebih besar, begitu besar sehingga ia tidak sanggup membayar hutangnya dan terancam untuk menjual dirinya sebagai budak, akan merasakan kelegaan yang lebih besar kalau hutangnya dihapus. Simon juga setuju dengan mengatakan bahwa orang itu yang akan punya perasaan kasih yang jauh lebih besar terhadap orang yang telah menghapus hutangnya. Sampai tahap ini sudah ada kesamaan sudut pandang antara Yesus dan Simon. Tapi pengajaran Yesus untuk Simon belum selesai. Berikutnya Yesus masuk pada tahap berikutnya. Ini amat penting, juga genting. Rupanya ada kebiasaan orang Yahudi pada saat itu untuk menyiapkan air pembasuhan kaki bagi para tamu dan juga minyak urapan untuk undangan yang dihormati. Kecupan juga sepertinya lazim sebagai ungkapan salam persahabatan. Yesus mengkritik Simon bahwa ia tidak melakukan itu semua kepada Yesus. Maka seperti orang yang dihapus hutangnya yang sedikit, Simon juga telah sedikit berbuat kasih. Sebaliknya, Yesus memuji perempuan itu bahwa dia telah melakukan perbuatan kasih lebih banyak dengan sepenuh hatinya, dengan apa yang dimilikinya, dengan segala kekuatannya. Perempuan itu berani menanggung resiko dari tindakannya, karena ia sebagai orang berdosa yang dijauhi dan dianggap najis, dia sudah berani datang tanpa diundang ke rumah seorang Farisi untuk mengungkapkan rasa kasihnya kepada Yesus. Karena ia percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang sanggup untuk menolong dia. Yesus memberinya penghiburan dengan mengatakan bahwa dosanya telah diampuni. Mereka yang duduk makan bersama Yesus berpikir dalam hatinya, siapa ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus meneguhkan hati perempuan itu. Katanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Tidak ada kelanjutan dari tokoh Simon dalam perikop ini. Apa tindakan Simon berikutnya? Hal ini menjadikan saya masuk dalam perenungan. Saya langsung terkena. Siapa Simon ini? Simon adalah saya dan semua orang Kristen, pengikut Kristus yang mengaku Yesus sebagai guru. Dari perikop ini saya diingatkan untuk mencoba melihat manifestasi ungkapan iman orang lain dari sudut pandang kasih. Pengalaman kasih Tuhan adalah pengalaman yang pribadi. Misalnya kadang saya bingung ketika menyaksikan ungkapan iman orang lain yang menurut saya nggak biasa. Saya berusaha untuk menetapkan bahwa kalau saya tidak mengerti duduk permasalahannya, saya berusaha untuk berpikir positif. Mungkin ia amat membutuhkan pertolongan Tuhan, atau ia sudah mengalami kasih dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Perikop ini meneguhkan saya bahwa daripada menghakimi orang lain, lebih baik saya mengintrospeksi diri saya sendiri. Apakah saya sudah cukup berbuat kasih? Bagaimana sikap saya menghadapi teguran? Harus saya akui bahwa tidak mudah untuk menerima kritik dan teguran, meskipun itu dari orang yang saya hormati. Saya pernah dikritik juga di muka umum oleh seorang yang saya hormati. Dan seperti Simon, pertama-tama saya bersikap diam dan berusaha untuk mencernanya. Tidak langsung saya pada saat itu juga saya mendapat satu pencerahan atau mendapatkan satu pelajaran ketika saya ditegur. Saya juga membutuhkan waktu untuk memprosesnya. Sungguh dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima kekurangan, mengakui kesalahan, dan memaafkan diri saya sendiri.
juga memaafkan orang lain. Kemudian berusaha untuk menarik pelajaran untuk bangkit dari kegagalan, dari kekurangan yang sudah ditunjukkan yang ada pada diri saya. Juga dalam peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, kegagalan dan kemalangan seringkali dipandang sebagai teguran dari Allah. Bagaimana saya menyikapi teguran itu? Tidak mudah menyikapi peristiwa kehidupan dengan sikap iman yang benar. Saya jatuh bangun dalam memperbaiki diri saya, berusaha untuk memberikan sikap yang benar. Tapi ini adalah peluang bagi saya untuk latihan berdialog dengan Allah. Mencoba melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, termasuk pandangan Allah. Seorang guru menegur murid karena perasaan kasihnya. Dan karena kasih, Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa, termasuk juga kegagalan. Tapi kalau saya menjadikan diri saya rendah hati, saya akan terbuka bagi pengajaran. Dan ternyata kalau saya melakukan itu, saya berlatih mengasah diri untuk menjadi lebih baik secara mental dan spiritual. Saya katakan tidak mudah. Saya katakan sekali lagi tidak mudah, karena saya memang jatuh bangun dalam melaksanakannya. Akhirnya kesimpulan dari perikop ini adalah bahwa kerendahan hati adalah sikap iman yang terbuka bagi dialog, introspeksi, dan pengajaran. Kerendahan hati menghantar pada pencerahan, pengajaran, dan pemurnian diri, yang pada akhirnya saya menghadiahkan kepada diri saya sendiri pengalaman kasih akan Tuhan dan menghadirkan ketenangan batin, kedamaian, dan keselamatan. Saya akan menutup renungan ini dengan doa singkat. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, di saat bejana pemurnian menempa jalan kehidupan saya, kiranya Engkau berkenan ukirkan padaku kerendahan hati seorang murid yang bersemangat menghadirkan kasih. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan memberkati. Shalom.